Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup terasa sempit? Usaha jalan tapi hasil tidak terlihat. Doa sudah dipanjatkan, namun rezeki seakan tertutup rapat. Setiap hari bekerja keras, bangun lebih pagi, tidur lebih larut, namun keadaan tetap begitu-begitu saja. Hati lelah, pikiran penuh tanya, dan perlahan muncul perasaan, apakah Allah tidak lagi melihatku? Jika perasaan ini pernah singgah di hatimu, maka dengarkan baik-baik. Bisa jadi masalahnya bukan pada kurangnya usaha, bukan pula karena doa yang salah, tetapi ada sebab-sebab tertentu yang tanpa sadar menutup jalan rezekimu sendiri. Rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga ketenangan, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan hidup. Ketika rezeki terasa seret, seringkali itu adalah tanda bahwa Allah sedang menegur, bukan meninggalkan. Banyak orang salah paham. Mereka mengira rezeki tertutup karena takdir buruk. Padahal dalam Islam, rezeki bisa tertahan karena sikap, perbuatan, dan kelalaian manusia itu sendiri. Allah Maha Adil dan Maha Pengasih. Tidak mungkin Dia menutup pintu rezeki tanpa alasan yang mendidik hambanya. Melalui naskah ini, kita akan membahas 9 sebab jalan rezekimu tertutup seakan tidak ada solusi. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak muhasabah. Bisa jadi salah satu sebab ini sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Dengarkan sampai akhir, karena siapa tahu disinilah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu tunggu. Jika naskah ini terasa menampar hati, jangan langsung menolak. Jadikan ia sebagai cermin. Dan jika kamu ingin hidupmu kembali lapang, rezekimu mengalir dengan ridho Allah, maka simak dengan sungguh-sungguh dan ambil pelajaran di setiap bagiannya. Sebab pertama, lalai menjaga hubungan dengan Allah. Sebab pertama yang sering membuat jalan rezeki tertutup adalah lalai menjaga hubungan dengan Allah. Banyak orang mengaku beriman, tetapi hubungan dengan Allah hanya dijaga ketika sedang butuh. Saat hidup terasa sulit, barulah sholat dikejar, doa dipanjatkan dan air mata ditumpahkan. Namun ketika keadaan mulai membaik, Allah kembali dilupakan. Sholat sering ditunda, bahkan ditinggalkan. Al-Quran jarang dibaca. Zikir hanya diucapkan ketika hati sedang sempit. Padahal, hubungan dengan Allah adalah sumber utama datangnya rezeki. Bagaimana mungkin kita berharap pintu rezeki dibuka, sementara pintu ketaatan justru kita tutup sendiri? Allah tidak membutuhkan ibadah kita, kitalah yang membutuhkannya. Ketika sholat diremehkan, itu bukan hanya soal dosa, tetapi tanda bahwa kita sedang memutus aliran pertolongan Allah. Rezeki yang tertahan seringkali bukan karena kurang pintar atau kurang kerja keras, tetapi karena hati jauh dari Allah. Ironisnya, ada orang yang sangat disiplin mengejar dunia, tetapi malas memenuhi panggilan Allah. Bangun pagi demi pekerjaan bisa, tetapi bangun subuh untuk sholat terasa berat. Jika ini terus dibiarkan, maka jangan heran jika hidup terasa sempit, walau penghasilan ada. Menjaga hubungan dengan Allah bukan soal sempurna, tetapi soal istiqomah. Sholat tepat waktu, meski sederhana. Doa yang jujur, meski singkat. Hati yang kembali berharap hanya kepadanya. Ketika hubungan ini diperbaiki, rezeki yang tadinya tertutup bisa terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Renungkan baik-baik. Bisa jadi langkah pertama membuka jalan rezekimu bukan menambah usaha, tetapi memperbaiki sujudmu. Sebab kedua, meremehkan dosa kecil dan maksiat yang dianggap biasa. Sebab kedua yang sering membuat jalan rezeki tertutup adalah kebiasaan meremehkan dosa kecil dan maksiat yang dianggap sepele. Banyak orang merasa, ini hanya dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal, dosa yang terus dilakukan meski kecil akan menumpuk dan mengeraskan hati. Hati yang kotor inilah yang sering menjadi penghalang datangnya rizki. Berbohong sedikit, menunda amanah, mengambil hak orang lain tanpa rasa bersalah, berkata kasar, membuka hal yang dilarang, atau menikmati sesuatu yang tidak halal, semua ini sering dianggap biasa. Padahal, maksiat adalah racun bagi keberkahan hidup. Rizki mungkin tetap datang, tetapi terasa sempit, cepat habis, dan tidak memberi ketenangan. Allah Maha Pemberi rizki, tetapi Dia juga Maha Suci. Ketika seorang hamba terus-menerus bermaksiat tanpa rasa bersalah, maka jangan heran jika rizkinya tertahan. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena hamba itu sendiri menutup pintu keberkahan dengan perbuatannya. Seringkali orang heran, kenapa gajiku cukup besar tapi selalu kurang? Kenapa usahaku jalan tapi tidak pernah tenang? Jawabannya bisa jadi ada pada dosa yang terus dipelihara.
rizki tanpa keberkahan hanyalah angka, bukan ketenangan. Jika ingin jalan rizki kembali terbuka, mulailah dari taubat yang jujur. Bukan sekadar istighfar di lisan, tetapi meninggalkan kebiasaan dosa itu dengan sungguh-sungguh. Ketika maksiat ditinggalkan, Allah akan menggantinya dengan kelapangan yang tidak pernah disangka-sangka. Sebab ketiga, kurangnya rasa syukur atas rizki yang sudah ada. Sebab ketiga yang sering menutup jalan rizki adalah kurangnya rasa syukur. Banyak orang fokus pada apa yang belum dimiliki hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal, syukur adalah kunci utama bertambahnya rizki. Allah sendiri telah berjanji, jika hambanya bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Kurangnya syukur membuat hati selalu merasa kurang, sedikit merasa tidak cukup, cukup merasa masih kurang. Akhirnya hidup dipenuhi keluhan, bukan doa. Lisan mudah mengeluh, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa Allah tidak adil. Tanpa sadar, sikap ini justru menutup pintu rizki. Orang yang tidak bersyukur sebenarnya sedang meremehkan pemberian Allah. Padahal, rizki bukan hanya uang, masih diberi kesehatan, keluarga, kesempatan hidup, dan waktu untuk bertaubat saja sudah merupakan nikmat besar. Namun karena mata hanya tertuju pada kekurangan, semua nikmat itu terasa tidak berarti. Ketika syukur hilang, rizki yang ada tidak terasa cukup, dan rizki baru pun enggan datang. Bukan karena Allah tidak mau memberi, tetapi karena hati hambanya tidak siap menerima. Allah mencintai hamba yang pandai bersyukur dalam sempit maupun lapang. Mulailah melatih syukur dari hal kecil, mengucap Alhamdulillah dengan sadar, menggunakan rizki di jalan yang benar, dan berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Ketika syukur tumbuh, rizki akan mengalir dengan cara yang lebih luas, lebih tenang, dan penuh ridho Allah. Sebab keempat, terlalu bergantung pada manusia, bukan kepada Allah. Sebab keempat yang sering membuat jalan rezeki tertutup adalah terlalu bergantung pada manusia, bukan kepada Allah. Hati merasa tenang jika ada manusia yang diandalkan, tetapi gelisah ketika sandaran itu hilang. Ketika pertolongan manusia tidak datang, barulah kecewa dan menyalahkan keadaan. Banyak orang bekerja keras, tetapi harapannya sepenuhnya ditaruh pada atasan, relasi, pelanggan, atau jabatan. Ketika mereka membantu, hati merasa aman. Namun ketika mereka menjauh, hidup terasa runtuh. Inilah tanda bahwa hati sudah bergantung pada makhluk, bukan pada Sang Pemberi rezeki. Allah mengajarkan tawakal, bukan pasrah tanpa usaha. Berusaha adalah kewajiban, tetapi menggantungkan hasil hanya kepada Allah adalah kunci kelapangan. Ketika hati terlalu berharap pada manusia, Allah terkadang menahan rezeki agar hambanya kembali ingat kepadanya. Tidak sedikit orang yang merasa usahanya mentok, padahal sebenarnya Allah sedang mengajarkan satu pelajaran penting: lepaskan ketergantungan pada manusia. Manusia bisa mengecewakan, janji bisa berubah, dan keadaan bisa berbalik. Tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Saat hati kembali bersandar penuh kepada Allah, pertolongan datang dari arah yang tidak terduga. Jalan yang sebelumnya buntu bisa terbuka, bukan karena bantuan manusia tertentu, tetapi karena ridho Allah yang turun. Rezeki menjadi lebih tenang, tidak tergantung siapapun selainnya. Sebab kelima, menunda taubat dan merasa diri masih baik-baik saja. Sebab kelima yang membuat jalan rezeki terasa tertutup adalah menunda taubat dan merasa diri masih baik-baik saja. Banyak orang sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, tetapi memilih menunda taubat dengan alasan, nanti saja kalau sudah lebih baik, atau masih banyak waktu. Padahal dosa yang tidak segera ditaubati akan menjadi penghalang datangnya kebaikan. Hati menjadi berat untuk berbuat baik, doa terasa hambar, dan hidup perlahan kehilangan arah. Rezeki yang seharusnya mengalir menjadi tertahan karena dosa yang dipelihara. Merasa diri masih baik-baik saja adalah jebakan paling berbahaya. Ketika hati tidak lagi merasa bersalah atas dosa, itu tanda bahwa nurani mulai tumpul. Di titik inilah, Allah sering menahan rezeki sebagai bentuk peringatan agar hambanya segera kembali. Taubat bukan menunggu sempurna, tetapi keberanian untuk kembali. Allah tidak menuntut hambanya bersih dulu baru bertaubat, justru taubatlah yang membersihkan.
Semakin lama taubat ditunda, semakin berat beban hidup yang dirasakan. Jika rezeki terasa sempit hari ini, bisa jadi Allah sedang mengetuk hatimu agar segera kembali. Taubat yang jujur mampu membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Ketika dosa ditinggalkan dan hati direndahkan, Allah akan mengganti kesempitan dengan kelapangan yang penuh ridho. Sebab keenam, hati dipenuhi iri dan dengki terhadap rizki orang lain. Sebab keenam yang sering menutup jalan rizki adalah hati yang dipenuhi iri dan dengki terhadap rizki orang lain. Saat melihat orang lain berhasil, bahagia, atau hidupnya tampak lebih mudah, hati justru panas, tidak tenang, dan dipenuhi rasa tidak suka. Tanpa sadar, iri dan dengki ini merusak ketenangan batin dan keberkahan hidup. Iri bukan sekedar perasaan, tetapi penyakit hati. Ia membuat seseorang lupa bahwa Allah membagi rizki dengan hikmah dan keadilannya. Ketika hati sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita lupa mensyukuri bagian yang sudah Allah tetapkan. Akhirnya, hidup terasa sempit meski nikmat sebenarnya ada. Dengki lebih berbahaya lagi, karena bukan hanya ingin memiliki apa yang orang lain punya, tetapi berharap nikmat itu hilang dari mereka. Hati yang dipenuhi dengki sulit menerima kebaikan. Doa menjadi berat, ibadah terasa hambar, dan rizki pun seakan enggan mendekat. Allah tidak menyukai hati yang kotor oleh iri. Bukan karena Allah menahan rizki tanpa sebab, tetapi karena hati seperti ini tidak siap menerima kelapangan. Rizki yang datang pun cepat hilang, tidak membawa ketenangan. Jika ingin jalan rizki terbuka, bersihkan hati dari iri. Belajarlah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ketika kita ikhlas atas rizki mereka, Allah akan melapangkan rizki kita sendiri. Hati yang bersih adalah wadah terbaik bagi keberkahan dan ridho Allah. Sebab ketujuh, tidak menjaga amanah dan kejujuran dalam kehidupan. Sebab ketujuh yang sering membuat rizki tertutup adalah tidak menjaga amanah dan kejujuran. Banyak orang menginginkan rizki besar, tetapi melalaikan kejujuran dalam hal kecil. Padahal, amanah dan jujur adalah fondasi utama keberkahan rizki. Berjanji tetapi tidak ditepati, diberi kepercayaan tetapi disalahgunakan, bekerja asal-asalan, atau mengambil hak yang bukan miliknya. Semua ini mungkin terlihat sepele, tetapi di sisi Allah sangat berat. Rizki yang datang dari jalan tidak jujur mungkin terlihat lancar, namun cepat hilang dan tidak menenangkan. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Ketika amanah dikhianati, pintu keberkahan tertutup perlahan. Hidup terasa penuh masalah, usaha sering bermasalah, dan rizki sulit berkembang. Bukan karena kurang pintar, tetapi karena kejujuran telah ditinggalkan. Orang yang jujur mungkin terlihat lambat, tetapi rizkinya stabil dan tenang. Allah sendiri yang menjaga hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak amanah akan terus dikejar kegelisahan meski hartanya bertambah. Jika hari ini rizki terasa berat, tanyakan pada diri sendiri, apakah amanah sudah benar dijaga? Ketika kejujuran ditegakkan kembali, Allah akan membuka pintu rizki dengan cara yang bersih, lapang, dan penuh ridho. Sebab kedelapan, enggan bersedekah dan terlalu takut kehilangan harta. Sebab kedelapan yang membuat jalan rezeki tertutup adalah enggan bersedekah dan terlalu takut kehilangan harta. Banyak orang berpikir bahwa bersedekah akan mengurangi harta, padahal justru sebaliknya. Ketika tangan terlalu kaku untuk memberi, hati pun ikut mengeras, dan aliran rezeki menjadi tersendat. Rasa takut miskin membuat seseorang menahan hak orang lain. Setiap rupiah dijaga dengan ketat, bahkan untuk kebaikan sekalipun. Padahal, dalam harta kita terdapat hak yang harus dikeluarkan. Ketika hak itu ditahan, keberkahan pun ikut tertahan. Allah tidak membutuhkan sedekah kita, kitalah yang membutuhkan keberkahannya. Sedekah bukan soal besar kecilnya jumlah, tetapi keikhlasan hati. Rezeki yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang, justru diganti dengan kelapangan yang lebih luas. Saat sedekah menjadi berat, itu tanda hati sedang terikat pada dunia. Jika ingin jalan rezeki terbuka, ringankan tangan untuk memberi. Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dengan ridhonya. Sahabat yang dirahmati Allah, 9 sebab ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita semua bermuhasabah.
Bisa jadi rezeki terasa tertutup bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada pintu hati yang belum dibuka dengan benar. Allah Maha Baik, Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Jika salah satu sebab tadi terasa mengenai diri kita, jangan berkecil hati. Justru itu tanda Allah masih peduli dan ingin kita kembali kepadanya. Perbaiki hubungan dengan Allah, bersihkan hati, jaga kejujuran, dan tanamkan harapan yang baik. Perlahan, jalan yang sempit akan dilapangkan. Jika naskah ini bermanfaat, dengarkan kembali dengan penuh kesadaran. Bagikan kepada orang terdekatmu, dan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Jika naskah ini bermanfaat, dengarkan kembali dengan penuh kesadaran. Bagikan kepada orang terdekatmu, dan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Semoga Allah membuka pintu rezeki kita, melapangkan hidup kita, dan memberkahi setiap langkah dengan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.